wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai bentuk ketidakadilan gender dalam pendidikan. Di masyarakat sekitar, khususnya di pedesaan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi bagi seorang perempuan itu tidak perlu. Padahal sudah jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, di mana seseorang dianjurkan untuk memperdalam ilmu agama. Begitupun Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa menuntut ilmu pengetahuan walaupun sampai ke negeri Cina. Tidak ada yang membedakan bahwa pendidikan tinggi itu hanya diperoleh kaum laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan sangat disayangkan ketika mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut masyarakat yang masih beranggapan bahwa kaum laki-laki lah yang akan mencari nafkah, sehingga pendidikan tinggi bagi kaum laki-laki sangat dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang baik. Sedangkan perempuan kelak tugasnya hanya menjaga suami dan juga menjaga anak. Melihat realita di atas, sangat disayangkan ketika seorang perempuan masih dianggap tidak perlunya berpendidikan tinggi. Padahal jika dilihat dari segi kemaslahatannya, pendidikan tinggi bagi seorang perempuan itu sangat diperlukan. Karena ketika ia tumbuh besar dan kemudian menjadi seorang ibu, di mana status dari ibu menjadi tempat pendidikan pertama yang ditemui anak sebelum mereka berhadapan dengan pendidikan formal di luar rumah. Ia harus pandai dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang cerdas, solih dan solihah. Seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di dalam tafsirnya, Profesor Quraisyah memberi penjelasan terkait Quran surat An-Nisa ayat 19 bahwa terdapat petunjuk bagi kaum muslim untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Kesejahteraan di sini yang dimaksud salah satunya adalah kesejahteraan dalam hal pendidikan. Karena keluarga merupakan tempat seorang anak untuk berkembang dan tumbuh. Dari ayat di atas dapat diambil intisarinya bahwa di dalam mengasuh ataupun mendidik anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Meskipun kewajiban menafkahi keluarga merupakan kewajiban suami, namun hal itu tidak mutlak dibebankan kepada laki-laki. Dalam ruang lingkup menafkahi keluarga, membiayai anak untuk melanjutkan pendidikannya juga termasuk ke dalamnya. Sudah semestinya orang tua membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikannya tanpa suatu alasan apapun. Meskipun nanti hasil pendidikannya tidak mempengaruhi keadaan hidup dan ekonominya, seperti pada diri perempuan yang mereka akan menjadi seorang ibu, tetapi mereka juga berhak menjadi wanita karir sesuai impiannya tanpa meninggalkan tugas mereka menjadi ibu rumah tangga dan mengurus suami dan juga anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.